Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan kembali membahas terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas terkait sinkronisasi NIK dan verbal ijazah. Nah, ini informasi bagi teman-teman. Sebelum pembukaan CASN P3K guru dilakukan, pastikan teman-teman sudah memenuhi kriteria berikut ini ya, yaitu memastikan teman-teman itu melakukan sinkronisasi NIK berupa nama tempat tanggal lahir, kemudian sudah melakukan verbal ijazah ya. Bagi teman-teman guru, silakan akses situs info.gtkemdikbud.go.id. Mari kita bahas. Ini adalah surat edaran dari Kemendikbudristek terkait linearitas ijazah pendidikan. Nah, ini adalah acuan bagi teman-teman yang tahun ini surat edarannya tanggal 4 Agustus kemarin ya, sudah cukup lama. Berikut ini merupakan daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk JF Guru tahun 2022. Nah, ini adalah bagi teman-teman yang sudah memiliki ijazah atau serdik, memastikan melakukan pengecekan ini linearitas untuk menentukan nanti teman-teman bisa mengambil jenis formasi yang akan dilamar itu formasi guru apa ya. Jadi ini penting misalnya bagi teman-teman yang ketika itu memiliki satu ijazah, kemudian tahun ini sudah lulus dan memiliki ijazah yang terbaru ya. Jadi ini banyak kasus mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya melakukan verbal ijazah menggunakan ijazah lama, kemudian tahun ini telah lulus dan mendapatkan ijazah pendidikan yang terbaru. Nah, ini teman-teman silakan lihat linearitasnya. Ini pentingnya, ini saya lampirkan di dalam file deskripsi, silakan teman-teman download. Ini adalah status dari info GTK teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat pada bagian status verbal ijazah S1 atau D4, ini korelasinya adalah dengan tabel linearitas yang ada pada sebelumnya yang saya bahas ya. Jadi teman-teman, di sini bagi teman-teman memastikan bahwa status verbalnya adalah verbalnya sudah selesai dilakukan. Jadi pastikan teman-teman sudah menyelesaikan status verbal. Nah, di sini di poin 10 ada tambahan menu kondisi verbal. Nah, kondisi verbal ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah kondisi verbal dikunci, tercatat lulus passing grade P3K. Nah, bagi teman-teman yang status verbalnya sudah dikunci, teman-teman itu tidak dapat melakukan perbaikan lagi. Misalnya teman-teman sudah punya ijazah baru atau yang segala jenis lainnya, teman-teman itu sudah tidak dapat melakukan perbaikan. Jadi ini akan mengambil status yang teman-teman verbal terakhir kali gitu ya. Karena ini diberikan kepada teman-teman yang statusnya adalah tahun kemarin sudah mengikuti seleksi ASN P3K Guru dan sudah memenuhi syarat lulus passing grade. Baik itu teman-teman dari negeri, THK 2, swasta maupun lulusan PPG. Nah, poin pertama yang teman-teman pahami adalah status verbal harus sudah selesai dilakukan ya. Jadi ini mempermudah teman-teman untuk seleksi nantinya. Kemudian tidak semua teman-teman itu memiliki kondisi verbal ini ya. Saya contohkan, ini adalah bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade dan statusnya adalah terkunci. Nah, berikutnya ini adalah status verbal ijazah S1 atau D4 untuk kondisi verbal selanjutnya. Jika teman-teman lihat di sini di poin 10, kondisi verbal adalah sebaiknya tidak verbal ulang dengan keterangan tercatat di database. Kondisi ini adalah bagi teman-teman yang di tahun kemarin telah mengikuti seleksi P3K Guru, tetapi statusnya belum lulus nilai ambang batas atau belum lulus nilai passing grade. Nah, di sini teman-teman bertanya sebagian nih, apakah saya boleh melakukan perbaikan hasil validasi? Nah, teman-teman yang statusnya sebaiknya tidak verbal ini sebenarnya sah-sah saja melakukan perbaikan validasi. Misalnya ini untuk yang saya bilang adalah status teman-teman yang ketika itu melakukan validasi di tahun kemarin menggunakan ijazah yang lama. Kemudian teman-teman telah menyelesaikan atau lulus dengan ijazah yang baru. Jadi di sini sebenarnya teman-teman sah saja melakukan perbaikan hasil validasi. Walaupun di sini sudah dikasih notif sebaiknya tidak verbal ulang. Kenapa tidak verbal ulang? Karena sebenarnya
data teman-teman ketika login di SSC ASN itu sudah tercatat dengan kondisi verbal yang tahun kemarin teman-teman lakukan gitu ya. Tapi di sini teman-teman masih muncul menu perbaikan hasil validasi. Jadi sebenarnya teman-teman bisa saja jika ingin tetap merubah ke ijazah pendidikan yang terbaru saat ini. Nah, berikutnya adalah status kondisi verbal ijazah S1 atau D4 yang berikutnya. Di sini kalau teman-teman lihat status verbalnya itu hanya sampai poin ke-9, yaitu status verbal selesai. Nah, kondisi ini biasanya adalah dialami bagi teman-teman yang memang belum pernah mengikuti tes seleksi P3K sebelumnya di tahun 2021 ya, baik itu tahap 1 maupun tahap kedua. Sehingga di sini tidak memiliki poin ke-10 atau status kondisi verbal. Nah, ini juga berlaku bagi teman-teman yang menanyakan, saya sebenarnya sudah ikut atau sudah PG tetapi kok tidak muncul poin nomor 10-nya. Jadi kayak saya sepertinya kok belum ikut gitu ya. Nah, ini dikarenakan teman-teman di kita itu belum selesai mapping semua ya. Jadi saya menemui kasus beberapa yang kemarin hari ini dia belum muncul, tapi beberapa hari kemudian dia statusnya sudah muncul ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah ikut atau lulus PG tetapi tidak muncul kondisi verbalnya, silakan dicek berkala saja ya. Dan dapat teman-teman perhatikan juga, perbaikan hasil validasi ini hanya muncul bagi teman-teman yang status verbalnya tidak dikunci ya. Jadi bagi teman-teman yang tercatat di database maupun belum ada kondisi verbal itu masih bisa melakukan perbaikan hasil validasi karena tombol perbaikan validasinya ini masih muncul, sehingga teman-teman masih dapat melakukan perbaikan validasi sebelum seleksi CASN P3K Guru dibuka. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah validasi NIK. Jadi di sini untuk melihat validasi NIK teman-teman dapat login ke aplikasi SIM PKB masing-masing. Nah, ketika teman-teman login ke aplikasi SIM PKB, nanti ini akan muncul fitur cek validasi data Pusdatin. Nah, di sini di bagian NIK, nomor induk kependudukan, teman-teman memastikan bahwa status adalah terchecklist hijau dengan tombol bacaan valid Pusdatin. Nah, jadi bagi teman-teman yang statusnya sudah checklist hijau dan valid Pusdatin, berarti data teman-teman itu sudah valid dengan Dukcapil. Nah, pertanyaannya bagi teman-teman yang statusnya tidak valid Pusdatin atau silang seperti apa? Teman-teman silakan menghubungi operator sekolah untuk melakukan perbaikan NIK pada aplikasi Verbal GTK. Jadi pastikan teman-teman melakukan pengecekan info GTK untuk cek status kondisi verbalnya selesai, kemudian memastikan cek pada aplikasi SIM PKB dan memastikan nomor NIK teman-teman itu adalah valid Pusdatin atau checklist hijau. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.